Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di pertemuan 6 ini, yaitu tentang deskripsi data numerik. Jadi kalau pertemuan kemarin itu kalian menyajikan datanya dalam bentuk tabel, kurva, diagram, dan sebagainya, maka pertemuan kali ini kalian adalah menyajikan data numerik. Jadi tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu untuk mengetahui karakteristik data sesederhana mungkin, namun dapat dijelaskan secara keseluruhan. Nah, data numerik sendiri punya pusat dan keragaman, yaitu ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Yang pertama, ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan sendiri itu didefinisikan sebagai suatu gambaran atau informasi yang memberikan penjelasan bahwa data itu punya satu atau mungkin lebih titik di mana dia memusat atau terkumpul. Nah, bisa diukur sebagai nilai median, nilai tengah, modus atau nilai yang sering keluar, dan mean, rata-rata. Mean nilai rata-rata ya, median nilai tengah, modus nilai yang sering keluar, mean itu rata-rata. Kemudian untuk mencari ini mean harusnya. Cari nilai tengah ya. Jadi untuk mencari nilai tengah itu adalah nilai data yang dibagi dua sama banyak, dengan syarat datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Langkahnya gimana? Yang pertama yaitu mengurutkan data yang paling kecil ke data yang paling besar. Kemudian untuk mencari nilai posisi median itu adalah N plus 1 dibagi 2. Jika nilai mediannya bulat atau genap, maka mediannya adalah N plus 1 dibagi 2. Kalau nilainya ganjil, maka nilai mediannya Xn dibagi 2 ditambah Xn dibagi 2 plus 1. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Jadi misalkan ini ada warna hijau, hitam, sama merah. Yang paling sering keluar warna apa? Hijau. Berarti modusnya ada 4. Kemudian mencari rata-rata atau mean. Rata-rata atau mean caranya adalah 1/n sigma i sampai dengan 1 sampai n xi. Maka mencari nilai rata-rata itu adalah jumlah keseluruhannya dibagi sama banyaknya data. Nah, ini adalah bentuk kurvanya. Jadi nilai tengah media, modus, terus median, mean. Ini kalau nilai rata-ratanya kurang dari median, maka gambarnya, kurvanya dia miring kayak gini ya. Kalau misalkan nilai mean, median, dan sama, maka kurvanya adalah simetris. Bentuknya seperti ini. Kemudian kuartil itu adalah nilai data yang membagi 4 sama banyak. Jadi untuk menentukan nilai kuartil itu bisa menggunakan metode belah 2 sama metode interpolasi. Untuk metode interpolasi, caranya adalah yang pertama datanya diurutkan dari nilai yang kecil ke yang paling besar. Jadi untuk mencari posisi Q1, kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Untuk nyari Q1 sama dengan 1/4 kali N plus 1. Untuk Q2, 2/4 kali N plus 1. Untuk nyari Q3, 3/4 kali N plus 1. Untuk nilainya, ini kan posisinya. Untuk nilainya bisa dihitung X A, I ditambah HI kali X BI kurangi XAI, di mana untuk X A, I itu adalah pengamatan
pengamatan sebelum posisi kuartil ke I. Untuk XPI itu adalah pengamatan setelah posisi kuartil ke I dan HI adalah nilai pecahan dari posisi kuartil. Contoh, misalkan diketahui data ada 3, 4, 5, 6, dan 8. Yang pertama kita diurutkan, ini datanya sudah urut. Kemudian kita nyari posisi Q2, Q1, Q3. Untuk Q2 itu sama dengan median atau nilai tengah. Banyaknya ada 5, ya kan? Ditambah 1 dibagi 2, berarti posisinya ada di 3, 1, 2, 3. Nah, 3. Berarti nilai mediannya adalah 5. Kemudian Q1 posisinya adalah di 1,5. 1, 2, berarti tengah-tengah ini kan. Untuk posisi ketiga adalah di 4,5. 1, 2, 3, 4. Sini kan, di antara ini. Nah, berarti untuk nyari Q1 sama dengan, kan di tengah-tengah nih, 3 ditambah pecahannya berapa? 0,5 ditambah 0,5, 4 kali 4 dikurangi 3,5, berarti di sini Q1-nya 3,5. Untuk Q3 kan posisi di sini nih, berarti diambil 6 ditambah 0,5 kali 8 dikurangi 6, berarti di sini tuh 7. Lagi kalau misalkan datanya seperti ini, cari Q2 dulu, berarti banyaknya ada berapa? 6 kan, 6 plus 1 dibagi 2, 3,5, berarti di mana 1, 2, 3, setengah, tengah-tengah sini ya. Berarti 5 ditambah 0,5, 5,5. Kemudian untuk nyari Q1 itu 1/4 kali 6 plus 1 sama dengan 1,75. Berarti pecahannya adalah 0,75 kan. Berarti 3 ditambah 0,75 kali 4 kurangi 3. Berarti 3,75. Untuk nyari Q3 itu adalah 3/4. 6 plus 1, 5,25 posisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ya. Sini. Berarti Q3 8 ditambah pecahannya adalah 0,25 kali 8 dikurangi 8 sama dengan 8. Kemudian ini ilustrasi ukuran pemusatan rata-rata sama median. Jadi misalkan ada data 1, 3 sampai 12. Rata-ratanya berapa? Dijumlah 1 tambah 3 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 12 dibagi banyaknya ada berapa ini? 6 ya, dibagi 6. Ketemu di sini nilai rata-ratanya adalah 7. Median. Nilai tengahnya. Nilai tengahnya kalau nyari nilai tengah kan gampang. Bisa juga seperti ini. Ini kan datanya ada 6 ya. Jadi diambil tengahnya sini kan. 7, 8 ini kan. 7 tambah 8 dibagi 2. 15 dibagi 2, berarti mediannya 7,5, atau bisa pakai cara yang interpolasi tadi. Tentukan Q2, nyari posisinya dulu, ya kan? Baru kalau sudah tinggal ditentukan. Atau pakai cara yang seperti tadi, khusus untuk nyari nilai Q2 ya. Kemudian ini ada data lagi. Kemudian rata-ratanya adalah diketak langsung. Hasilnya adalah 20,5. Kemudian mediannya adalah 7,5. Nah, kedua data di atas itu hanya punya satu data yang beda, yaitu yang paling akhir. Nah, rata-ratanya kan juga beda jauh, karena terdapat data yang ekstrim. Tadi, data ekstrim itu 120, 120. Maka, rata-ratanya punya sifat tidak kekar atau robust. Artinya terpengaruh oleh nilai yang paling ekstrim. Nah, jika ada nilai ekstrim yang paling besar, maka rata-ratanya akan bergeser ke kanan, nilainya besar. Sebaliknya, jika nilai rata-ratanya ekstrim, nilai ekstrimnya paling kecil, maka rata-ratanya akan bergeser ke kiri.
Nah, untuk mengatasi data-data yang ekstrim seperti itu tadi, maka disarankan menggunakan 5% dari trim min atau rata-ratanya dipangkas sebesar 5%, yaitu menghitung rata-rata dengan membuang 2,5% data terkecil dan 2,5% data yang paling besar. Nah, dari data di atas tadi bisa dideskripsikan bahwa data dengan tipe numerik seringkali tidak cukup hanya menggunakan satu angka berupa pemusatan. Untuk besaran lainnya juga perlu dimunculkan dalam mendiskusikan data numerik atau penyebaran. Nah, kalau kalian menggunakan Excel, caranya misalkan kalian buka Excel, kemudian pilih Tools, Data Analysis, kemudian deskripsi statistik, dimasukkan misalkan datanya ya. Nah, kemudian muncul nanti nilai minnya, mediannya, standar deviasi, sampel variasi range, minimum, maksimum, ya. Mungkin sampai sini dulu penjelasan saya. Kemudian akan saya tampilkan latihan soal. Silakan dikerjakan. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.